Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalu ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Tsumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu Muhammadin khatami rusli rabbih wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, teman-teman semuanya, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, yang mana kita hidup di zaman umat Islam ini sudah jauh dari agamanya sendiri. Karena sebagaimana pakaian yang kita pakai, lambat laun akan usang, lambat laun akan luntur. Dan demikian pula dengan umat Islam ini, ya semakin hari semakin ya jauh dari agamanya. Dan ini merupakan sunatullah. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa konsisten di atas agama kita, mengamalkan syariat Islam, sehingga kelak di hari kiamat kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal, tidak menjadi orang-orang yang merugi, tidak menjadi orang-orang yang mengatakan ya laitani kuntu turaba, aduhai dulu apabila aku hanya menjadi tanah saja. Kemudian sebelum kita melanjutkan belajar bersama kita, tentu tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Teman-teman yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang biasa kita pelajari, yaitu ayat-ayat perdagangan ya. Jadi stepnya adalah kita baca dulu ayatnya, lalu kita pelajari tafsirnya. Namun dikarenakan ya sudah berakhir dengan pembahasan yang terakhir kemarin, maka kita beralih lagi apa yang sudah baik ini, yaitu setiap kita kajian, kita baca Al-Quran, maka kita lanjutkan dengan tafsir surat-surat yang ringan, yaitu juz amma, tafsir juz amma ya. Tafsir apa Pak? Juz amma, sehingga kita harapannya juga ada membaca Al-Quran. Karena hak Al-Quran sudah kita tahu semuanya, hukukul Quran arba'ah, ya kan? Hak Al-Quran itu ada 4. An yuqra' bihi wa an yutadabbar bihi wa an yu'mal bihi wa an yud'a ilaih. Jadi hak Al-Quran itu 4. Yang pertama dibaca, ya. Tadi pas baca ini didahului baca Al-Quran apa enggak? Oh, alhamdulillah sudah ada ya. Berarti ditambahin ya hari Selasa pas jadwal saya. Ya kan, alhamdulillah ya. Karena terkadang aktivitas kesibukan kita di rumah ya, mbok bilih nek basa Jawa itu, mbok bilih itu apa? Lah ya, apa namanya? Barangkali ya kan ya. Tidak sempat ya, tadi kan bahas di surat apa? Tadi surat kenaikan apa? Harga apa ya kan, nggak sempat baca Quran maksudnya itu. Ya karena kita itu disibukkan dengan perkara dunia, sehingga kita sempatkan ya seminggu sekali hari Senin baca, alhamdulillah ya kan. Kemudian ketika kajian saya kita baca dulu, sehingga apa harapannya kita menunaikan hak Al-Quran. Yang pertama yaitu dibaca, ditambah lagi yang kedua Al-Quran wa an yutadabbaru bihi, yaitu apa Pak? Ditadaburi. Karena tidak hanya kita baca, nanti insya Allah kita pelajari tafsir ringannya ya, tafsir yang mudah, yang ringan, sehingga tidak terlalu panjang lebar. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang paling penting, wa an yu'mal bihi. Setelah dibaca, ditadaburi, dipelajari tafsirnya, dihayati makna-maknanya, adalah diamalkan. Karena Al-Quran ini adalah patokan hidup seorang muslim.
Ya, ibaratnya itu adalah dustur undang-undang kita, sehingga harus kita jalankan isi kandungan dari Al-Quran. Sehingga orang itu kalau menjalankan Al-Quran, kemudian menjalankan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, dunia akhirat dia tidak bakal tersesat, ya kan? Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian wahai umatku dua perkara. Kalau kalian pegang, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran dan juga wa sunnah. Sehingga hak yang ketiga dari Al-Quran adalah diamalkan. Dan yang selanjutnya adalah anwa'an yuda'abihi. Didakwakan, digetok tularkan, diajarkan. Tidak hanya cara bacanya, ya, tetapi apa kandungannya. Ya, setelah kita mengamalkan, ya kita ajarkan. Ya, kita belajar tafsir, ya kan? Nah, kita ajarkan kepada anak kita. Misalnya nanti kita pelajari surat sebelum juz amma, kita tentunya surat Al-Fatihah dulu, ya umul kitab. Misalnya nanti Ar-Rahman itu maknanya apa? Nah, kita tahu dong. Nah, kita ajarkan pada anak kita. Kita ajarkan pada istri kita tadi di kajian dapat ilmu. Oh, Ar-Rahman itu artinya kayak gini. Ar-Rahim itu kayak gini. Nah, itu bisa kita apa? Dakwahkan, semoga kita mendapatkan pahala ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, sehingga apa? Sekalipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena kita ngasih tahu orang lain makna Ar-Rahman, makna Ar-Rahim, makna Allah, ya kan? Ya, ihdinas siratal mustaqim itu konsekuensinya apa misalnya? Ternyata kita dapat kiriman pahala kendati pun ya roh kita sudah pindah alam ke alam barzah. Semoga ini menjadi cemeti untuk kita semuanya agar supaya kita semangat di dalam belajar. Baik, langsung saja sekarang kita mulai dari surat Al-Fatihah sebelum kita masuk juz amma. Silakan dibuka surat Al-Fatihah ya. Kita semuanya sudah hafal walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mari kita baca. Disunahkan sebelum membaca kita bertawud ya. Saya baca sebagaimana biasanya, lalu antum dan semuanya mengikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Baik. Surat Al-Fatihah ini adalah surat apa? Sudah kita tahu, surat Makkiyah ya. Surat apa? Makkiyah. Surat
ayat-ayat di dalam Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu Makkiyah sama apa Madaniyah. Makkiyah yaitu ayat-ayat yang turun bukan di Mekah, tapi turun apa Pak? Sebelum baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat atau surat yang turun ya pasca atau setelah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah kemana? Ke Madinah, sekalipun turunnya di mana? Mekah. Ya, karena satu ketika baginda Nabi juga pergi ke mana? Mekah, ya kan seperti itu. Nah, itu tetap dinamakan Madaniyah. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan ya nazalat Fatihatul Kitab di Makkah min kanzin tahtal arsy. Ya kan? Ali bin Abi Thalib mengatakan surat Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, maksud beliau surat Al-Fatihah turun di Mekah min kanzin tahtal arsy, ya kan? Dari perbendaharaan di bawah apa? Arsy. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang kuat ya surat Al-Fatihah ini adalah surat apa? Makkiyah. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azani Allah yakum. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya di setiap kita hendak membaca Al-Qur'an itu disunahkan kita itu untuk berta'awud. Untuk apa? Berta'awud, minta perlindungan kepada siapa? Allah dari godaan siapa? Syaitan. Hal ini sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayatnya 98. Surat An-Nahl ayatnya 98. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Allah mengatakan fa idza qara'tal qur'an, maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Dari siapa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk ya. Nah, di sini kita diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta perlindungan kepadanya dari godaan setan. Mungkin ada pertanyaan ya, baca Quran itu kan kita sedang ibadah. Coronya itu sedang dekat-dekatnya dengan siapa itu? Allah kan gitu ya. Kita itu sedang ingat kepada Allah, buktinya kita membaca Quran. Mengapa ibaratnya itu seorang di markas apa? Di markas yang itu merupakan markas apa namanya itu kawan ya. Al-Quran kan kawan kita gitu ya. Mengapa kok kita itu kok masih diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah? Jadi jangan dikira ketika kita itu beribadah, setan ini wedi apa? Takut. Terus apa? Enggak mendekat. Wah, kakek sholat, aku tak ngado. Wah, dia ini baru sholat ini. Saya apa? Saya tak menjauh. Ya kan? Dia sedang dekat dengan apa? Robnya, lalu dia menjauh. Jangan dikira seperti itu. Justru bila ada seorang hamba itu beribadah, setan akan lebih semangat untuk apa? Menggoda dia. Setan akan lebih semangat untuk apa? Menggoda dia. Karena sudah kita pelajari pada kajian yang dulu-dulu, tujuan setan kaitannya dengan ibadah itu berapa? Dua. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Jadi kalau hamba itu ya hendak beribadah, nah, target setan itu dua, target utama dan target apa, rencana B, plan B. Jadi kalau ini luput, nah, pindah rencana apa, B, kan seperti itu. Yang pertama, supaya hamba itu tidak jadi beramal. Jadi apa Pak? Beramal. Karena kalau dia beramal kan dapat apa? Pahala. Carane, bagaimana caranya si hamba ini tidak beramal. Oleh karena itu nasihat ya, sebagian ahli ilm, idza arada an ta'mal bi syai'in min amalin salih fal yubadir bil a'mali bihi. Ya kan? Kalau ada betikan di hatimu, ya kan? Di hatimu itu ingin hendak beramal soleh gitu ya. Hendak misalnya ingin sedekah, ingin sholat duha, ingin apa? Fal yubadir bil amal. Hendaknya segera apa? Dikerjakan. Ya. Karena apa? Ya, wal qulubu dhaifah. Hati kita itu lemah. Wah, aku pokoknya pengen ini. Pokoknya pengen apa? Misalnya apa? Ya, sedekah atau pengen
baca Quran atau apa. 5 menit kemudian ya hati kita itu ibaratnya itu nek kata mbah-mbah kita itu apa Pak? Besok dele sore wis apa Pak? Tempe gitu. Engko sore ya nanti tak kasihkan Pak Tamir nanti sore. Wis engko sore apa? Enggak jadi. Ya kan begitu. Jadi segera ya. Alhamdulillah untuk rezeki. Aku pengen sing 10.000 tak lebokne kotak infak. Nanti aja lah. Engko sore nanti wis malih dadi apa? Lenyem sama apa? Tahu yang dia makan 10.000 tadi. Ibaratnya kayak gitu. Ya, sehingga apa? Itulah setan. Tujuannya apa? Biar hamba itu tidak beramal. Tujuan yang kedua apa? Delalah kok dibujuk itu tidak mau sama setan, maka dia ganti rencana yang kedua. Apa itu? Yaitu bagaimana agar amal ini tidak berpahala atau minimalnya pahalanya berkurang. Ya kan? Dibujuk sholat duha, tidak maksudnya agar supaya tidak sholat duha, dia nggak mau. Dia tetap apa? Sholat duha. Gue rasa sholat duha, tapi dia masih ngeyel si hamba ini. Sholat duha dia kerjakan. Nah, maka pindah rencana karena sudah terlanjur sholat dia, ya kan? Yaitu bagaimana agar tidak berpahala atau minimalnya berkurang pahalanya. Oleh karena itu, apa itu? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, dia sholat tapi masih celaka. Di dalam riwayat yang lain, yang maknanya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan yang maknanya idza awal abdu ila sholati ja'ahu syaitan. Kalau hamba itu sudah masuk di dalam sholat, Allahu Akbar, ja'ahu syaitan. Setan mendatangi dia. Jadi bukannya setan itu, toleransi ya, kayak sholat kita apa? Kita break dulu, gencatan apa? Senjata. Ini lagi apa? Wongnya lagi sholat. Tidak begitu. Kalau sholat malah ja'ahu syaitan, malah ditekani sama apa? Setan. Faqala lahu, setan berkata kepadanya, ukur kada, ukur kada, ukur kada. Ingatlah hal ini, ingatlah hal ini, ingatlah hal ini. Sehingga ndak saya, ndak antum, ndak yang ikhwan, yang ndak yang ahwat semuanya pasti pernah mengalami. Allahu Akbar, biang langsung apa? Surat kita apa Pak? Ingat A, ingat B, ingat C, ya kan? Ingat tadi surat apa tadi? Mundake orang dia gawe, ya kan surat. Wah, ingatnya macam-macam. Padahal tadi pas sebelum sholat itu ya tidak begitu apa Pak? Ingat, tapi pas sholat tuh sangat ingat. Ingat dagangan, ya, ingat apa, ya, gitu. Kenapa? Setan mengatakan kepadanya, memberi was-was, utkur kada, ingatlah hal ini, ingatlah hal ini. Hatta nasya kamrok asolaha, sampai dia lupa berapa rakaat dia Pak? Sholat, ya kan? Fadzalika ikhtilasun ikhtalasahu syaitan minal abdi. Itulah barang curian yang berhasil setan curi dari apa? Seorang hamba. Jadi para ulama mengatakan tidak khusus pada sholat, semua Bapak ibadah begitu. Kalau ada orang itu beribadah didatangi oleh setan. Mau itu ibadah yang sifatnya sholat, puasa, umroh, ya kan? Selfie. Dari itu apa? Semoga yang lain dimudahkan untuk melaksanakan apa yang bisa saya laksanakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kalau niatnya dakwah, ya moga-moga dapat pahala. Tapi kadang-kadang setan dirubah niatnya. Jadi apa Pak? Dan seterusnya. Ya kan seperti itu. Itulah setan kayak gitu. Ya, oleh karena itu sampai-sampai Syekh Sulaiman Ar-Rohili itu mengkritik jamaah Indonesia paling banyak itu. Ya kalau haji umroh senangnya apa? Selfie. Ya doa selfie. Pak tolong Pak nih. Pak tolong tolong Pak. Mister. Backgroundnya apa Pak? Apa misal. Ya kan? Ya. Hukum asalnya tidak masalah, tapi kan bisa merusak apa Pak? Keikhlasan. Oleh karena itu para ulama dulu itu berusaha apa Pak? Menyembunyikan apa mereka? Amal mereka. Ya. Bukannya terang-terangan beramal itu tidak boleh. Bukan begitu. Tapi mereka takut nanti terjangkit apa Pak? Iya. Seperti itu. Ya kan? Bukti yang kedua, ya. Mayoritas itu orang itu kalau dia belum terbiasa, tidak membiasakan dirinya, mesti nek sholat Jumat itu mamane ra ngantuk, nek wis khotib naik mimbar jadi apa Pak? Ngantuk, ya. Ya kan? Seperti itu harus kita lawan. Karena memang orang itu kalau beribadah didatangi apa Pak? Setan. Rencana B apa? Bagaimana supaya tidak dapat apa Pak? Pahala atau minimalnya pahalanya apa Pak? Berkurang seperti itu, ya.
Oleh karena itu wajib ya, termasuk di dalam baca Quran kita itu wajib untuk beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan pucuk rayu setan. Ya, di dalam Al-Qur'an tadi surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kemudian pembahasan cabang dari ini ya, minasyaitonir rajim. Dari godaan apa? Setan yang terkutuk. Jadi mungkin ada pertanyaan ya, kadang-kadang kita itu ada jin, ada setan, ada apa? Iblis, ya kan? Ini bedanya apa nih? Jin, setan, apa? Iblis, ya kan? Jin saja kadang-kadang ada jin ifrit. Apa sih ini sebenarnya? Nah, gitu ya. Yang pertama, ma'asyiral mukminin, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan selain hewan, selain apa, Pak? Selain hewan yang disebutkan, itu menciptakan 3 makhluk. Malaikat, jin, dan apa, Pak? Manusia. Malaikat, jin, dan apa, Pak? Manusia. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari apa, Pak? Tanah, ya kan? Kemudian jin diciptakan dari apa, Pak? Api. Jadi jin itu adalah bangsa. Jadi apa, Pak? Bangsa. Ada bangsa manusia, ada bangsa malaikat, ada bangsa apa, Pak? Jin, ya kan? Ya, itu yang pertama. Kemudian setan itu apa? Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan, apa itu? Kullu man tamarrada min jinnin au insiyin wa hayawanin syaitana. Jadi semua yang jahat, semua yang apa, Pak? Yang tamarroda, yang dia itu kerjaannya pengen orang lain ikut jahat, ikut jelek. Baik itu dari golongan jin, manusia, bahkan beliau mengatakan hewan juga, ya kan? Itu disebut setan. Jadi setan itu sebuah sifat, berarti ya, sebuah sifat yang melekat baik pada manusia ataupun jin. Yang mana sifat itu adalah sifat keburukan, kecondongan mengajak orang lain untuk berbuat apa, Pak? Buruk. Berarti itu apa, Pak? Setan. Jadi ibaratnya itu setan itu organisasi, ya kan? Ya, kalau sifatnya sama, yaitu mengajak orang lain kepada apa, Pak? Keburukan, maka disebut apa, Pak? Setan. Gitu ya. Ya, ini kan ada yang namanya Mas siapa ini? Haryono, Mas Alvin, ada Pak siapa? Nah, Yudi kan beda-beda namanya, ini Fulan, Alan, ya siapa gitu kan, namanya beda-beda. Tapi kerja di satu tempat, sifatnya sama, kerja di situ, maka disebut misalnya anggota apa, Pak? CBM kan gitu, lah sama. Nah, jadi itu brotherhood ibaratnya kayak gitu ya. Ya, baik jin ataupun manusia kalau sifatnya sama, ngajak kepada apa, Pak? Keburukan, tamaroda, maka itulah disebut apa? Setan, ya kan? Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an surat di dalam Al-Qur'an di sini tidak disebutkan suratnya, nanti bisa dicari. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatin al-ins wal jin. Ya kan? Dan demikian telah kami jadikan untuk setiap nabi musuh syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari golongan apa, Pak? Insi wal jin. Ya, manusia dan apa, Pak? Jin. Berarti manusia bisa menjadi apa, Pak? Setan. Ya. Kemudian jin juga bisa menjadi setan. Berarti, ya kan? Jin kafir dia adalah apa, Pak? Setan, kan seperti itu. Ya. Mengajak kepada keburukan itu adalah apa? Setan. Demikian pula manusia yang menghalang-halangi kebaikan, mengajak kepada keburukan, dia juga Bapak setan. Oleh karena itu diperintahkan kita untuk berlindung dari mereka. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya kan? Terus min syarril waswasil khannas. Terus alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wa dari jin dan juga apa? Manusia. Sedangkan iblis itu apa?
kabiru setan. Ya, pembesarnya Bapak setan. Ya, pimpinannya Bapak setan, dan iblis ini dari golongan jin. Jadi presidennya setan, ya, itu dari apa Pak? Golongan jin. Ya, dalilnya mana? Surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surat Al-Kahfi ayatnya 50. Surat Al-Kahfi ayatnya 50. Apa itu? Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Ya kan gitu. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Fasajadu, maka mereka semuanya sujud kecuali iblis karena minal jin. Dia itu adalah dari golongan apa? Jin. Sehingga iblis mengatakan ketika ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak mau sujud kepada siapa? Adam. Ya, apa jawaban iblis? Ana khairun minhu. Ya, ya Allah, aku itu lebih baik daripada dia. Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan aku wahai Allah dari nar, dari apa? Dari api. Nah, tadi sudah kita jelaskan yang dicipta dari api golongan apa, Pak? Jin, ya kan? Engkau ciptakan aku dari api ya Allah, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Berarti aku lebih baik daripada apa? Adam, itu kata iblis kayak gitu. Sehingga jelaslah bahwasanya iblis itu adalah pimpinan setan yang mana dia itu dari golongan apa? Jin. Kan seperti itu. Itu bedanya antara apa? Jin, kemudian iblis, kemudian apa tadi Pak? Setan. Jadi ya agar supaya kita tidak tercampur baur, ya kan seperti itu. Ya. Dan apa namanya, perlu kita imani bahwasanya jin itu adalah makhluk yang punya wujud. Apa Pak? Punya wujud. Sebagaimana malaikat punya wujud, jin juga punya wujud. Akan tetapi wujud mereka tidak kita apa Pak? Bisa lihat, ya, seperti itu. Kemudian mari kita masuk ya surat Al-Fatihah untuk ayat yang pertama. Kita lihat tafsirnya ya. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Zat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya ya di dalam ayat yang pertama ini ya, ayat yang pertama ini terkandung apa? 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Allah, kemudian apa, Pak? Ar-Rahman, lalu apa? Ar-Rahim. Jadi ada 3 nama Allah karena Allah itu punya nama banyak sekali. Ya, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah yang banyak itu jumlahnya 99. Nah, 99 itu bukan batas ya. Masih ada lagi nama-nama yang lainnya. Namun dengan cukup seseorang itu menghitung 99, dia hafal, dia ketahui maknanya, dia amal konsekuensinya, maka dia masuk surga. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa, sesungguhnya Allah di antara nama-namanya ada jumlah 99. Barang siapa yang mengahsoha, meliputnya, jadi bahasanya itu bukan hanya barang siapa menghafalnya, tidak. Barang siapa ahsoh itu meliputi. Jadi apa namanya itu? Ya, dia mau mengetahui, kemudian menghafal, mengetahui dan mengamalkan, ya kan? Nah, seperti itu. Maka apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah. Ya, barang siapa bisa mengihsa, ya, bisa meliputi 99 itu, maka dia masuk surga. Ya, sebagaimana manusia juga terkadang namanya banyak, aliasnya banyak. Contohnya saya, ya, Abdul Azim, alias apa Pak? Agung, alias apa? Sudis, alias apa? Tio, banyak namanya ya. Ya, di pondok dipanggil Abdul Azim, di rumah dipanggil Agung. Dulu di SMA dipanggil, nek yang perempuan manggilnya Tio,
Yang laki-laki manggilnya Sulis, seperti itu. Karena namanya di KTP juga lain lagi, Agung Sulistyo Nugroho, ya kan? Tapi kalau manggil Nugroho itu belum ada. Seingat saya belum ada manggil Nugroho, belum ada. Banyak orang namanya apa? Banyak ya. Satu orang aliasnya banyak ya. Contoh ini Mas Haryono, ada aliasnya enggak? Enggak ada. Alhamdulillah enggak ada aliasnya. Ya. Ini Mas siapa ini? Ada aliasnya enggak? Enggak ada ya. Ya. Saya punya kakak, maksudnya itu Mas Pupu ya. Nah, itu namanya Sugianto, tapi panggilannya Edi. Itu Edi. Namanya Sugianto. Nah, itu jadi menunjukkan satu orang. Ya, enggak ada sini yang punya alias. Misalnya Agus, alias apa? Ya, misalnya enggak ada ya. Enggak ada. Karan gitu. Karan itu kan juga nama kan gitu. Ya, manusia ada. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama-nama yang banyak. Bedanya apa? Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum. Kalau nama-nama Allah itu nama yang melekat padanya si sifat ya, nama yang melekat padanya apa, Pak? Sifat sesuai dengan kenyataannya. Sesuai dengan apa, Pak? Kenyataannya. Beda kalau manusia itu kadang-kadang nama hanya sekedar nama. Misalnya ada orang namanya apa itu? Abdullah. Orang namanya apa, Pak? Abdullah, tapi kenyataannya Abdus Syaiton. Ada enggak? Ada enggak, Pak? Namanya Abdullah, tapi dia sering bermaksiat gitu loh. Ada enggak? Ada. Jadi namanya itu hanya sekedar nama, tidak mengandung apa, Pak? Sifat. Ada misalnya Ude suka maju. Ternyata usahanya apa, Pak? Mundur kan gitu. Jadi kalau di dunia itu kadang-kadang nama hanya sekedar apa? Nama. Ya, kalau manusia itu seperti itu. Beda kalau Allah Subhanahu wa taala. Namanya mengandung sifat dan sesuai dengan apa, Pak? Kenyataannya. Yang pertama, Allah. Ya. Allah. Apa artinya? Al-Ma'luh. Yaitu zat yang berhak diibadahi. Satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dan ini tidak ada yang lain kecuali hanya siapa? Allah. Ya kan? Tidak ada di antara sembahan selain Allah itu yang berhak diibadahi. Tidak ada. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini adalah nama Allah. Allah ini adalah nama yang paling banyak disebutkan di dalam apa? Al-Quran dan juga apa? As-Sunnah. Jadi di antara nama-nama Allah yang banyak itu yang paling banyak disebutkan adalah nama apa? Allah. Ya kan? Seperti itu. Yang kedua nama Allah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa maknanya Ar-Rahman itu? Dzur rahmatil wasi'ah li jami'i makhlukatihi. Ya, kalau diterjemahkan hanya maha apa tuh, Pak? Ngasih gitu kan. Tapi lebih dari itu maknanya adalah dzur rahmatil wasi'ah li jami'i makhlukatihi. Zat yang memiliki rahmat, kasih sayang, welas asih untuk semua hambanya, untuk semua ciptaannya. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat untuk semua ciptaannya. Tidak Allah Subhanahu wa taala bedakan. Selama itu ciptaan Allah, maka Allah beri dia rahmat. Tidak peduli apakah itu manusia, tidak peduli apakah itu hewan, tidak peduli apakah itu besar, tidak peduli apakah itu kecil, dia muslim, dia mukmin, dia kafir, semuanya Allah beri apa? Rahmat. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayatnya 156 ya, surat Al-A'raf ayat 156 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan rahmatku meluasi segala sesuatu. Jadi Allah memiliki rahmat untuk semua makhluknya. Tidak Allah bedakan semuanya dapat rahmat Allah. Contoh misalnya hujan itu rahmat Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dialah zat yang telah menurunkan al-ghaith, air hujan, min ba'di ma qanatu,
Ya, setelah mereka berputus asa, wayan suruh rahmatah, dan dia sebarkan rahmatnya. Berarti hujan itu apa? Rahmatnya Allah. Apakah hujan itu Allah beda-bedakan? Ketika turun hujan di Gayam atau mana? Gayam ini ya. Wah, ini CBM, CBM, wah, wongnya soleh-soleh, dapat hujan. Yang ini orangnya apa? Non Muslim, pindah. Hujannya apa? Jadi menggok gitu loh hujannya. Terus saya kira tahu sholat apa? Hujannya apa? Belok, dia nggak kena rahmat Allah. Iki sawai wong taat hujan. Iki sawai apa? Orang yang ya rajin maksiat, terus nggak Allah beri hujan. Kalau sudah Allah turunkan rahmat di sebuah tempat, ya sudah. Untuk apa? Semua yang ada di situ tidak Allah beda-bedakan, semuanya mendapat apa? Rahmat dari Allah. Muslim cari rezeki diberi rezeki Allah. Non Muslim cari rezeki ya diberi rezeki oleh Allah. Manusia mencari maisha penghidupan diberi kehidupan oleh Allah. Hewan pun sama, ya kan? Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di luar nalar, nurul apa nurul apa nalar ya, di luar nalar ya kan, kadang-kadang di luar nurul kan gitu ya, di luar nalar ya kan, apa, hewan tidak diberi kaki, tidak diberi tangan, tidak diberi mata, ya kan ya, bahkan tulang saja tidak dikasih. Cacing itu bisa hidup, coba ya, cacing itu hidupnya di tanah, musim kemarau garing atas lemai, hujan ada lagi cacing, delik di mana dia, itu kan seperti itu, ya kan, semuanya apa, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sehingga Pak Ar-Rahman itu bermakna apa, Pak? Kita harus camkan. Kalau kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, berarti satu-satunya zat yang berhak diibadahi hanya siapa? Allah. Lalu Bismillahirrahman, Ar-Rahman. Nah, ada di hati kita tanamkan di hati kita, Allah memiliki rahmat untuk apa, Pak? Semua makhluknya, tidak Allah bedakan. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meluasi segala sesuatu. Kemudian nama Allah selanjutnya Ar-Rahim. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu dari kata yang sama, dari asal yang sama, rahmatun, kan gitu kan? Ra, ha, terus apa? Mim, kan Ar-Rahman, ra, ha, mim, ya kan? Ar-Rahim juga sama intisarinya, ra, ha, mim, sama-sama rahmat. Lalu bedanya apa? Kalau Ar-Rahman tadi dzurrahmatil wasi'ah li jami'i makhluqatihi, zat yang memiliki rahmat khusus untuk semua hambanya. Kalau Ar-Rahim dzurrahmatil khassah bil mu'minin, zat yang memiliki rahmat tapi khusus. Tapi apa? Khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Apa itu? Yaitu diberi taufik ya untuk menerima syariat Islam, untuk mengamalkan Islam, dan yang lebih utama lagi diberi rahmat khusus di akhirat, dimasukkan kemana? Surga. Sehingga di dunia mereka diberi kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasannya bagi mereka kelak surga. Itu ya, jadi khusus. Surga tidak Allah ciptakan untuk semua makhluk Allah, tidak. Allah ciptakan hanya khusus untuk hamba-hambanya yang beriman, ya, orang-orang yang beriman lalu membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Itulah makna dari Ar-Rahim, ya. Ahli tafsir yang lain mengatakan makna Ar-Rahim adalah dzurrahmatil musilah ila yaumiddin, yaitu zat yang memiliki rahmat yang nyambung, yang bersambung, yang disambungkan sampai hari din, hari pembalasan. Jadi kalau orang kafir itu rahmat Allah putus di mana, Pak? Putus di mana? Di dunia sudah, ya, putus. Tapi kalau mukmin bersambung sampai di mana? Di akhirat. Jadi sama, di dunia mereka dapat rahmat, tapi bedanya kalau di akhirat diberi sambungan
rahmat lagi, yaitu apa Pak? Diberi cahaya, ya kan? Ya, akhirat itu gelap apa terang Pak? Akhirat itu. Kira-kira akhirat itu gelap apa padang apa petang akhirat? Ya, gelap apa terang akhirat itu? Ya, ada masanya Allah jadikan akhirat itu gelap. Ya, sehingga orang mukminlah yang beruntung karena mereka diberi apa? Cahaya. Surat Al-Hadid ayatnya 12-13 atau 11-12 ya, bisa ditengok nanti Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya besok di akhirat itu gelap. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum. Kau akan melihat ya pada hari tersebut. Yaitu hari apa, Pak? Hari akhirat. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki yang ataupun yang perempuan, yas'a nuruhum. Cahaya mereka berjalan di depan wa bi aimanihim dan di samping kanan mereka. Berarti apa? Gelap yang diberi cahaya orang-orang apa? Beriman. Berarti itu rahmat Allah nyambung sampai apa? Hari apa? Hari akhirat, sampai di akhirat kelak. Lebih besar lagi yaitu rahmat Allah dengan apa? Dimasukkan ke dalam apa? Surga. Kata Rasulullah yang maknanya tidak ada orang itu masuk ke surga karena apa, Pak? Amalannya. Ya kan? Kecuali itu adalah rahmat dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillah wa iyyakum jami'an ya. Faedah juga yang bisa kita petik dari ayat yang pertama ini bahwasanya disyariatkan ya. Kita itu samben itu manakali ya. Manakala kita itu hendak memulai apa Pak? Amalan, kita memulai dengan menyebut apa? Menyebut nama Allah. Bismillah. Ya, dan ini yang dilakukan baginda Nabi ketika menulis surat kepada para penguasa di seantero ya sekitar Jaziratul Arab. Ya, Nabi memulai dengan menulis apa? Bismillah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ya, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sama kalau kita lihat doa-doa ya yang kita rapalkan sebelum kita melakukan sebuah aktivitas rata-rata diawali dengan menyebut nama Allah. Contohnya mau minum doanya Bismillah, mau makan Bismillah, mau naik kendaraan Bismillah, lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika sudah naik. Ya, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Diawali dengan bismillah. Mau tidur pun juga menyebut nama Allah. Bukan bismillah Ustaz, tapi bismika. Kan bismika dengan menyebut namamu. Siapa ini? Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Doa keluar rumah. Apa, Pak? Bismika tawakkaltu 'alallahi. Bismillah, bismillah, bismika apa bismillah? Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Masuk rumah juga sama. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, menyebut nama Allah. Maka sama ya, kita itu ketika hendak melakukan aktivitas kita sebut nama Allah. Bismillah. Ya, salah satu faedahnya disebutkan oleh para ulama tabarrukan bihi, ya, mencari keberkahan dengan kita itu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral mukminin a'azzanallahu iyyakum jami'an, ya, faedah yang terakhir yang apa? Bisa kita petik dari ayat yang pertama ini, ma'asyiral mukminin a'azzanallahu iyyakum jami'an, adalah bahwasannya semua yang kita kerjakan, semua yang apa? Kita peroleh, semuanya ini adalah rahmat dari apa? Allah. Sehingga tidak boleh kita itu merasa jemawa, merasa sombong, merasa apa? Merasa di atas manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita. Ya, bagaimana kita itu boleh sombong manakala itu adalah apa, Pak? Pemberian, bahkan itu cuma silian. Silian itu apa, Pak?
pinjaman. Jadi semua yang ada pada diri kita ini ibaratnya pinjaman. Hanya yang viral itu ya, HGB. Apa HGB itu, Pak? Hak guna, ya, hak guna bangun, ya kan gitu. Jadi nikmat semua yang kita peroleh ini semuanya hanya Bapak hak pakai saja. Pemilik yang sejati hanya siapa, Pak? Allah. Dari mana taunya? Kalau ini milik kita, tidak mungkin dimintai Bapak pertanggungjawaban. Ketika sesuatu dimintai pertanggungjawaban, jadi dia bukan pemilik sebenarnya. Ya kan? Besok di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana harta kita, kemana kita belanjakan, ya. Min aina tasaba wa ila aina anfaqah. Dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Maka saya nasihatkan kepada diri kami pribadi, ya, kita berhati-hati, kita selektif, ya. Kita senang dapat keuntungan yang banyak, akan tetapi jangan sampai keuntungan yang banyak itu dari hasil yang apa, Pak? Yang haram, ya, dari hasil yang kelak akan, ya, membuat kita sengsara di akhirat, ya kan? Ya, kita utamakan kualitas, baru setelah itu apa, Pak? Kuantitas dari harta yang kita peroleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya di hari ini dan hari-hari selanjutnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, yaitu istiqomah membaca kitabullah, mempelajari kitabullah, mengamalkan isi kandungan kitabullah, dan jangan lupa untuk mendakwahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya bisa disampaikan. Kalau tidak ada, kita tutup. Ada apa tidak? Cukup ya? Tidak ada, cukup? Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.